Malam itu adalah Jumat Kliwon. Langit mendung tipis menggantung di atas alun-alun Batang, namun tak menyurutkan semarak pasar malam yang digelar rutin setiap malam Jumat Kliwon. Andre, pemuda asal Pekalongan, sedang berkunjung ke rumah temannya di Batang. Karena bosan, ia memutuskan untuk jalan-jalan ke alun-alun yang malam itu tampak begitu ramai. Lampu warna-warni berkelip di antara deretan wahana, musik dangdut dari panggung kecil terdengar sayup bercampur dengan suara penjual yang berteriak menawarkan dagangan. Andre berdiri di depan wahana biang lala ketika tiba-tiba seseorang menabraknya dari samping. Seorang gadis berambut panjang, bermata tajam namun manis. Dengan suara lembut meminta maaf. "Maaf ya, aku nggak sengaja," katanya. Andre hanya tersenyum, hatinya langsung berdebar. Gadis itu memperkenalkan dirinya, namanya Sari. Ada sesuatu dari tatapannya yang membuat Andre enggan mengalihkan pandang. Tanpa sadar mereka mengobrol cukup lama dan suasana pasar malam pun semakin larut. Sari bercerita kalau dia jarang ke alun-alun, tapi malam itu entah kenapa merasa ingin sekali datang. Dia tidak membawa kendaraan, katanya rumahnya cukup jauh di daerah Klidang. Andre yang merasa mulai tertarik menawarkan diri untuk mengantarkan pulang. Sari sempat menolak, namun akhirnya tersenyum tipis dan mengangguk. Saat mereka berjalan menuju motor, angin dingin tiba-tiba berhembus, dan sejenak Andre merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia tak mengindahkannya. Saat Sari duduk di jok belakang, Andre sempat menoleh. Anehnya, meski membonceng seseorang, motor itu terasa sangat ringan, bahkan lebih ringan dari biasanya saat dia mengendarai motor sendirian. Hatinya mulai gelisah, tapi Sari yang duduk tenang di belakang membuatnya mencoba tetap tenang. Mereka pun mulai melaju menembus jalanan sepi menuju Klidang. Dengan kabut mulai turun perlahan, perjalanan makin terasa janggal ketika motor Andre melewati jalan yang sama 2 kali, padahal ia yakin sudah mengikuti arah sesuai petunjuk Sari. Jalanan makin sunyi, tanpa lampu, hanya suara jangkrik dan angin yang menderu di telinga. Di kaca spion, Andre sempat melihat bayangan Sari, namun anehnya wajahnya terlihat samar, tak seperti sebelumnya. Ia menggigil tapi tak berani bertanya. Sebentar lagi sampai, kata Sari dengan suara yang sedikit berubah, lebih berat, lebih pelan. Jalan yang mereka lalui tiba-tiba berubah menjadi jalan tanah, dengan pepohonan rindang menjulang tinggi di sisi kiri kanan. Andre mulai panik, tapi berusaha bersikap biasa. Tapi aroma tanah basah dan bunga melati yang menyengat mulai mengusik inderanya, seakan mereka sedang memasuki wilayah yang bukan dunia biasa. Tak lama kemudian, Sari menunjuk ke arah kiri, ke sebuah gapura batu yang setengah runtuh. "Itu rumahku," ucapnya sambil tersenyum. Andre menghentikan motor, menatap ke arah yang ditunjuk. Di balik gapura itu terlihat deretan rumah-rumahan tua berarsitektur Belanda yang sudah tak utuh. Tapi yang membuat jantung Andre hampir berhenti adalah batu-batu nisan yang berserakan, beberapa sudah ditumbuhi lumut tebal. Tempat itu bukanlah perkampungan, tapi sebuah kompleks pemakaman tua. "Kamu yakin ini rumahmu?" tanya Andre. Suaranya bergetar. Sari turun dari motor, wajahnya berubah menjadi pucat dengan mata kosong. "Aku sudah sampai, terima kasih ya," katanya sambil melangkah pelan ke arah nisan yang paling besar. Tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan, pelan tapi nyaring, menggema di seluruh area. Andre langsung panik, tubuhnya terasa berat, keringat dingin membanjiri pelipis. Ia menyalakan motor, namun mesin tak kunjung hidup. Suara tawa itu kini terdengar makin jelas dan mengerikan seperti berasal dari berbagai arah. Dari balik pepohonan, tampak sosok-sosok hitam bergerak cepat, mengelilinginya. Sari kini berdiri di depan nisan sambil menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Saat Andre memanggil namanya, ia perlahan mendongak, matanya merah menyala, bibirnya sobek menyeringai lebar. "Terima kasih, sudah mengantarku pulang." Risiknya. Tiba-tiba, cahaya bulan tertutup awan, membuat suasana menjadi gelap total. Andre berteriak sekuat tenaga, mendorong motornya sejauh mungkin dari pemakaman itu. Ia akhirnya berhasil mendorong motornya ke jalan utama, dan menemukan sedikit penerangan dari lampu jalan. Saat menoleh ke belakang, pemakaman itu sudah tak terlihat lagi, seolah ditelan bumi. Nafas Andre tersengal, tubuhnya gemetaran. Ia terus berlari, meninggalkan motornya. Di kejauhan, tampak rumah warga dengan cahaya lampu yang menenangkan. Ia mengetuk pintu salah satu rumah sambil menangis, meminta tolong. Seorang bapak tua keluar, terkejut melihat Andre yang lusuh dan pucat. Setelah mendengar ceritanya, wajah bapak itu berubah serius. "Nak, kalau kamu tadi dari Klidang, jangan-jangan kamu ketemu Hadiah Biakif." Sudah lama ada cerita tentang gadis yang suka nyambangi pemuda di alun-alun setiap Jumat Kliwon. Andre hampir tak bisa bicara, tubuhnya lemas. Warga itu segera mengajak Andre masuk ke rumah dan menyuruhnya duduk. Istrinya membawakan air putih dan memercikkan air ke wajah Andre. Beberapa tetangga juga berdatangan setelah mendengar teriakan dan keributan. Andre pun menceritakan ulang kejadian tadi dengan terbata. Salah satu warga tua langsung bergumam, "Itu pasti Sari, arwah gadis korban kecelakaan zaman dulu. Katanya dia meninggal saat malam Jumat Kliwon, habis pulang dari pasar malam di alun-alun." "Kuburannya ya, di Klidang itu." Semua orang terdiam.
Angin malam kembali berhembus, dan suara tawa lirih kembali terdengar entah dari mana. Malam itu, Andre menginap di rumah warga. Ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Sari terus muncul dalam ingatannya. Wajah cantiknya saat pertama bertemu, lalu berubah menyeramkan di depan nisan. Di luar rumah, terdengar gonggongan anjing bersahut-sahutan. Salah seorang warga memberinya jimat kecil dan menyuruh Andre jangan keluar rumah hingga matahari terbit. Jangan sekali-kali nengok ke arah utara, pesan warga itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, dan suara-suara aneh mulai berdatangan. Ada suara langkah kaki tanpa wujud, tangisan perempuan, dan bisikan memanggil nama Andre dari luar rumah. Ia hanya bisa memeluk lutut, berharap pagi segera datang. Saat fajar mulai menyingsing, suara-suara itu perlahan menghilang. Andre akhirnya bisa keluar rumah, matanya sembab dan tubuhnya masih lemas. Beberapa warga menemaninya kembali ke lokasi motornya ditinggalkan semalam. Anehnya, motor itu masih ada, tapi ban depannya penuh lumpur dan dedaunan seolah sudah lama tergeletak di hutan. Andre pun segera pamit dan pulang ke Pekalongan dengan hati penuh trauma. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berani mendekati alun-alun Batang, apalagi saat malam Jumat Kliwon. Ia tahu, pertemuannya dengan Sari bukanlah hal biasa. Itu adalah panggilan dari dunia lain yang untungnya bisa ia hindari untuk kali ini. Bertahun-tahun kemudian, Andre mendengar kabar bahwa setiap malam Jumat Kliwon masih sering ada pemuda yang menghilang setelah berkenalan dengan seorang gadis misterius di alun-alun. Beberapa motor ditemukan tergeletak di sekitar kuburan Kelidang dengan kondisi yang aneh. Warga setempat bahkan mulai mengadakan doa bersama rutin setiap malam Jumat Kliwon agar kejadian serupa tidak terus berulang. Andre sendiri masih menyimpan foto Sari yang sempat ia ambil diam-diam di pasar malam. Dan hingga kini, wajah di foto itu perlahan memudar, seolah hendak lenyap. Tapi sesekali, saat malam sunyi dan udara dingin menyergap, Andre mendengar bisikan itu lagi. Terima kasih sudah mengantarku pulang.